Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya dimanapun Anda berada bersama Tommy Media Channel. Saat ini kita berada di Desa Sudagaran, di Pemerintahan Desa Sudagaran, dalam rangka kunjungan untuk Pemerintah Desa Paswetan mengunjungi Desa Sudagaran, di mana Desa Sudagaran ini adalah berprestasi karena termasuk desa persatuan, yaitu anti budaya korupsi, anti korupsi tingkat nasional. Di sana ada kita lihat bersama Bapak Kepala Desa didampingi oleh Sekdesnya, kemudian operator. Kita akan melaksanakan untuk materi yang pertama. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Ya, ini adalah mewujudkan pemerintah desa yang anti korupsi. Ada piagam penghargaan Desa Anti Korupsi tingkat Jawa Tengah tahun 2023. Pemerintah desa sudah. Oke, lanjut. Lanjut dengan Babinsa Desa Paswetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrianto, saya Babinsa Desa Paswetan. Dengan saya mungkin masih cukup berubah sekitar 8 bulanan mungkin di masyarakat. Dilanjut Gus Saiful. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendamping lokal desa, kebetulan namanya kuliah di Desa Paswetan, cukup baru juga dari 2019. 5 tahun begitu. Terima kasih, ini saya bersama dengan rombongan. Alhamdulillah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Setiawan, kandidat di Jakarta. Dan mohon maaf, saya pada tadinya berdan karena lagi kurang enak budi. Terima kasih. Dilanjut Pak Fidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janto, tahu perencanaan desa kesehatan. Itu banyak. Monggo Bu Andi. Saya Obiati, kasih pelayanan untuk dari 2001, jadi di antara mereka Paling bukan dari yang paling tua Pak. paling senior. Kemudian juga, monggo dilanjut. Bu Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nujati, Kaur Keuangan Desa Paswetan. Dilanjut Pak Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Suartono, Kadus 2 Desa Paswetan. Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanto Agus Waluyo, sekarang kasih kesak mulai dinas 2008. Tapi mohon maaf Pak, saya kesini sama efektif karena sudah nggak muat tadi. Yang baru belum jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Ades, perkenalan dari seluruh perangkat desa Paswetan dan juga Babin Kamtibmas dan Babinsa serta pendamping desa. Dan kami Pemdes Paswetan banyak hal sebenarnya kita merasa biasa sih kan, nggak ada yang istimewa, tapi ya karena 2 tahun kita digembleng sama KPK dan juga dari Jawa, mudah-mudahan agak berbeda sedikit. Nah itu yang nanti kita tularkan bukan belajar tapi berbagi saja. Hari ini kita berbagi dan memang sebetulnya nanti kalaupun rencana di provinsi kan semua desa harus anti korupsi. Walaupun mungkin karena di Borobudur sudah dilakukan lah. Kalau ini karena memang kita kan pengen pelayanan kita ke masyarakat lebih baik lagi. Jadi kalau kita memang melakukan desa anti korupsi, memang insya Allah yang dilakukan itu masyarakat 19 karena dia tidak bertanggung jawab, urus apa semuanya gratis semuanya. Oke, mungkin ini sebagai pembuka hari ini saya didampingi Bu Sekdes, Bu Yakti, dan kemudian Mbak Ika ini kaur perencanaan. Satu lagi di sebelah sana Pak Mugi itu kaur keuangan. Ini lagi sibuk akhir tahun karena pencairan. Ini satu lagi Pak Agun, Pak Kadus 2. Kami kadusnya 3 Bu, jadi saya dengan perangkat ada 11 orang, 11 orang. Monggo nanti dikenalkan, monggo Mbak Ika. Oke, ini yang perangkat kita 1 kepala desa, 1 sekdes, 3 kadus, kemudian 3 kasih dan 3 kaur. Ini yang hampir yang 2 orang saja yang seleknya tidak di masa saya, karena yang Bu Yakti sama Pak Adi ini sudah ada sebelum saya, yang lain sudah saya, jadi lebih senior dari saya ya. Walaupun umurnya paling tua ternyata memang saya paling tua sendiri. Oke. Yang baik. Nah ini adalah kondisi umum di Desa Sudagaran. Ini desanya kecil sekali. Kalau ibu nanti dari ujung jembatan itu masuk Sudagaran, nanti berakhirnya di Rumah Sakit Siaga Medika. Kan 5 menit nggak sampai jalan. Jadi yang banyak kita di pinggir jalan bentuknya. Jadi luas kita sekitar 115,69 hektar. Yang terdiri dari 2 dusun, 3 dusun, 3 RW, dan masing-masing dusun 7 RW yang kita ada 21 RW. Kemudian nanti kita berbatasan dengan Kalibator yang Sungai Serayu, ke barat nanti ada sekali lagi Sungai Kawe, kemudian selatan tadi di dekat Siaga Medika ada saluran batasnya, dan
nanti kalau itu masuk pasar berarti yang sebelah kiri sudah punya batasan yang boleh muter. Kemudian jumlah penduduk kita kakaknya 1.372 dan jumlah penduduknya 3.666. Jumlah penduduk laki-laki yang sama beda 50 dengan penduduk perempuan yang beda dengan perempuan. Ini desanya kecil itu. Ada hampir sama. 760 ya. Mungkin kalau pas kata kan gede ya. Sedikit. Luas wilayahnya lebih kecil malah, tapi penduduknya lebih besar. Ini merasa kecil sendiri ya sampai sana. Kayak ini yang capaian yang terakhir yang kita dapat pada tahun 2018 itu lomba LPS tingkat nasional kita mendapat penghargaan pakar timah kedua atau harapan kedua. Kemudian dari status indeks desa membangun tahun 2023 menjadi desa mandiri dengan nilai IDM 0,8216. Sebelumnya itu desa maju kita, tapi kemarin kita beberapa indikator kita konsultasi dengan pendamping desa bisa untuk dimasukkan sehingga nilainya mencapai 0,8. Jadi mungkin tahun ini kita dapat tambahan dana desa misalnya kalau desa mandiri. Ini kemudian, nah ini adalah yang terakhir kami dapat pada bulan Desember kemarin di awal, yaitu penghargaan desa anti korupsi tingkat kawasan tahun 2020. Iya, baru 5 Desember. Oke, ini adalah kita berbagi Bu, nanti mau ada yang kita mau nanti kita berbagi. Ini ada 7 jenis tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Sumber Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Jadi apa yang dinamakan korupsi? Yang pertama yang menyebabkan kerugian negara. Kemudian yang kedua suap penyuap. Yang suap penyuap paling ramai adalah menganukan ketua KPK ya, suap penyuap. Kemudian yang ketiga adalah penghilangan barang jabatan. Keempat pemerasan. Kemudian yang kelima perbuatan curang, keenam konflik kepentingan dalam pengadaan, dan 7 gratifikasi. Kemudian ada tindak-tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah ini adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh KPK bahwa menurut perspektif hukum definisi korupsi dijelaskan melalui pasal 13 melalui 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 atau contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, penyalahgunaan jabatan kekuasaan yang merugikan negara. Ini apa saja penyalahgunaan jabatan yang merugikan negara itu yang dinamakan korupsi. Kemudian suap penyuap, kemudian 3 penghilangan barang jabatan. Yang keempat gratifikasi, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang. Yang selanjutnya pemerasan. Nah ini adalah bedanya, nanti kita ada gratifikasi, suap, kemudian pemerasan. Kalau gratifikasi biasanya berhubungan dengan jabatan, bersifat tanah bukti dan tidak ada kesepakatan. Ini yang paling sering terjadi di desa ya, karena kemarin juga kita jadi terima gratifikasi apa enggak gitu. Misalnya seperti ini kita ukur ya, ukur biasanya paling tidak ukur tanah gitu. Kemudian bulannya dari sama dia kalau kita tidak minta. Dan itu juga termasuk gratifikasi yang boleh. Jadi mulai kemarin kita sepakat sama anak pola tanah apa ini gitu. Tapi kalau minum sekadar minum untuk poin masalah yang benar kalau saya tidak terima. Jadi kadang-kadang yang hal-hal kecil yang nyatanya boleh, tapi ternyata tidak boleh. Karena itu berhubungan dengan jabatan kita memang sudah mewajibkan kita untuk urusi masyarakat seperti itu. Nah ini contohnya juga pengusaha memberikan yang bocor belanja kepada PNS atau aparatur desa karena merasa terbantu dalam urusan perizinan. Jadi misalnya merasa buat KTP gampang dikasihlah ke perangkatnya itu sudah betul. Nah ini yang kira-kira seperti itu. Kemudian kalau suap ini ada kesepakatan berarti antara pejabat atau aparatur dengan yang memberi suap. Jadi dia tidak boleh secara tutup. Pokoknya ada pengusaha menjawab pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Karena di desa juga ada proyek kan dia sama. Ini gratifikasi kan dari korupsi. Yang pertama menimbulkan sikap mental komis kita. Pokoknya seperti tidak lama-lama kita jadi pengharap. Jadi seolah-olah neklat dibayar melalila gitu loh. Kok neklat dibayar gitu? Padahal nanti sebenarnya tidak perlu dikasih sebetulnya, tapi kita selalu mengharap. Kemudian secara tidak langsung menunjukkan sikap tidak kuat terhadap diri sendiri dan hedonis dan untuk kekayaannya. Kemudian menghalalkan segala cara agar dapat memuaskan dirinya, walaupun harus menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. Nah, ini adalah akibat dari gratifikasi. Nah ini kalau dampak dari gratifikasi itu mempengaruhi kebijakan kita, kemudian rusaknya sistem dan prosedur. Karena kita memang mengharapkan sesuatu dari apa yang kita lakukan, sehingga tetap ini mempengaruhi kinerja kita di dalam melakukan penilaian pada masalah. Nah yang kita jaga supaya memang semuanya mendapat perlakuan yang adil. Jadi artinya semua yang miskin, yang kaya semua mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Jadi kalau ini yang mungkin perlu kita lebih dalami apa itu gratifikasi. Bentuknya bisa uang, bisa barang, bisa pinjaman tanpa bunga, bisa pengobatan cuma-cuma, bisa komisi, diskon juga termasuk. Kemudian fasilitas penginapan, kemudian tiket perjalanan wisata dan fasilitas lainnya yang menguntungkan pada seorang aparatur negara, aparatur SN ya. Nah ini adalah ada beberapa hadiah, gratifikasi suap dan gratifikasi ilegal. Kalau hadiah itu pemberian yang wajar karena hubungan baik tidak terkait sama sekali. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan,
tidak apa-apa itu kita terima Pak. Jadi misalnya orang sebulan tapi tidak ada maksudnya, yaitu berapa berarti kita boleh. Tapi kalau dia mengurus KTP memberikan nasi kotak dulu berarti tidak boleh. Nah ini seperti itu Pak. Kalau itu pada nasi kotak ya, tapi ini ada kan jajan, yang satu yang sebulan, yang satu yang urus KTP gitu, itu berbeda. Kemudian jadi yang itu tadi termasuk hadiah gitu. Yang kemudian gratifikasi pemberian dalam arti luas penerima pengawal pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kemudian kalau yang gratifikasi legal berhubungan dengan jabatan, itu berlawanan dengan tugas dan kewajiban. Jadi kalau gratifikasi ada juga yang boleh, sama tadi ada yang tidak boleh kalau hubungannya dengan jabatan yang tidak diperbolehkan. Kalau suap biasanya transaksional, ini ada perjanjian mau kasih berapa nanti dia bisa seperti itu, seperti itu. Kemudian sikap terhadap gratifikasi tolak, yang pertama tolak verifikasi kegiatan suap atau gratifikasi itu berarti kita harus menolaknya langsung. Yang kedua kalau kita tidak ada menolak segera laporkan kemana kalau kita ke inspektorat itu. Nanti tiap bulan kita buat laporan apakah ada gratifikasi atau tidak. Kalau ada berarti kalau kita laporkan, kalau misalnya barang kita kasih ke yang fakir miskin tapi dengan berita acara, misalnya terima nasi kotak 10 atau nanti kita serahkan ke orang lain, nanti kita buat berita acaranya. Kemudian tidak ada penolakan karena diterima secara tidak langsung dalam keadaan misalnya tiba-tiba di rumah sudah ada kita tidak tahu dari siapa, berarti kan kita bisa menolaknya. Atau dalam keadaan menolak ini yang susah kadang-kadang itu karena sudah dikasih pisang misalnya kan susah menolak. Apa ngomongnya kita kadang-kadang melas ya karena sudah jauh-jauh dari kampung misalnya bahwa barang kita terima atau tidak kadang-kadang menyakiti hati mungkin. Atau orang kita ragu dengan jenis gratifikasi tersebut maka kita bisa melaporkan kalau ini KPK tapi kita bisa lewat desa ke inspektorat kabupaten. Ini yang gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada kalau kita inspektorat ya. Satu upah terima kasih dari pegawai yang ketika pada wilayah kabupaten. Biasanya kalau lebaran kita itu menerima parcel dan sebagainya. Kalau kemarin kita masih terima parcel, tapi kita sudah laporkan langsung ke inspektorat. Kemudian pemberian karena hubungan keluarga yaitu dari saudara-saudara kita, tapi yang memiliki kalau kita mendapat musibah diberikan pemberian, tapi dari masing-masing orang yang memiliki kepentingan. Jadi kalau melebihi satu itu harus kita laporkan. Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi tanggal 5 November tahun 2019. Yang satu yang bersifat umum yaitu jenis persyaratan dan ide sama dan memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan. Kemudian yang kedua tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku dalam ranah adat istiadat kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dipandang sebagai wujud ekspresi keramah-tamahan. Jadi pada intinya semua pemberian adalah gratifikasi, cuma nanti ada yang wajib dilaporkan atau yang tidak seperti itu. Ini adalah 9 nilai integritas anti korupsi. Yang pertama yaitu jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan sederhana. Ini adalah 9 nilai integritas anti korupsi. Nah ini tahun 2022 Desa Sudagaran mendapat kesempatan sebagai salah satu calon desa anti korupsi di Provinsi Jawa Tengah. Proses sebelum tahun 2022-2021, tapi secara resminya dimulai pada tahun 2022 awal. Yaitu kita bersama dengan BPD, lembaga desa, seluruh masyarakat bersama-sama dalam pembangunan 5 komponen desa anti korupsi. Jadi nanti ada yang harus kita penuhi secara administrasi 5 komponen, tapi 5 komponen itu menjadi 18 indikator nanti semuanya. Nah itu yang agak cukup rumit karena memang banyak. Karena kita seringnya itu ada kegiatan tapi tidak ada dokumentasinya, tidak ada undangannya, tidak ada berita acara, tidak ada fotonya, itu yang paling banyak terasukan. Jadi kita harus mengulangi lagi seperti itu, ada kegiatan itu bisa ditampilkan berita acaranya beredar, undangannya apa, nanti kemudian hasilnya kita baru dokumentasikan. Ya. Nah ini adalah nanti bisa dibuka di website kita maupun kalau yang mau belajar lebih detail lagi untuk pemenuhan 18 indikator desa anti korupsi. Ini jadi nanti ini yang harus kita penuhi itu sekali lagi ada kalau kegiatan pengawasan ada ya, itu ada undangan, notulen, daftar hadir, dokumen kegiatan, evaluasi hasil perangkat, evaluasi kinerja perangkat, hasil pengawasan BPD dan hasil pengawasan apa. Kemudiannya kita kan tidak sedetail itulah kalau untuk kegiatan yang rutin karena biasanya kita tidak ditagih dari inspektor juga tidak, sama juga tidak. Tapi kalau untuk mengikuti desa korupsi komplain banget ya kalau komplain gitu. Kemudian nanti ada tindak lanjut hasil pembinaan dari pemerintah, ada LHP inspektorat kabupaten, kemudian tindak lanjut LHP, bukti tuntas, pendampingan inspektorat, kemudian pembinaan kecamatan juga harus dilakukan semua. Kemudian tidak ada aparatur desa terhadap tindak pidana korupsi itu tidak ada. Kita harus punya surat keterangan pernyataan kepala desa, surat keterangan dari polsek. Kemudian kita juga harus screenshot di Google. Kalau tidak ada Sudagaran, kalau Sudagaran tidak ada berita korupsinya, berarti kita tidak masuk ke dalam desa yang korupsi. Nah, ini yang komponen ketiga adalah pelayanan publik.
layanan pengaduan masyarakat. Jadi yang ini kita juga kemarin menambah baru dalam membuat kotak aduan, kemudian membuat survei kepuasan masyarakat, dan kita membuka akses masyarakat terhadap informasi dari desa. Kemudian kita buat juga beda informasi atau BDS di masing-masing dusun, dan kita juga membuat maklumat pelayanan di kantor desa, kemudian di website, video, dan maklumat pelayanan di YouTube. Dan yang komponen 4 ada partisi masyarakat dalam proses RKP, kesadaran masyarakat dalam gratifikasi, suap kepentingan, dan keterlibatan lembaga masyarakat dalam pembangunan. Jadi ini yang anti korupsi. Kalau kita punya kemarin ada Kronsong, kemudian ada posyandu lansia kan peduli gitu, jadi kita masuk ke dalam 9 yang anti korupsi vertikal itu berarti bisa kita masukkan. Ada posyandu balita, posyandu remaja, TPPKK. Kemudian nanti kita juga menghadirkan tokoh-tokoh yang mempunyai kontribusi terhadap kegiatan anti korupsi. Jadi nanti mungkin ada tokoh yang sedang khotbah di masjid, kemudian ada tokoh budaya yang memberikan pencerahan tentang anti korupsi, dan juga ada tokoh perempuan serta tokoh perempuan yang didampingi oleh inspektor kabupaten dan inspektor provinsi, tentunya dengan bantuan dari BPD dan lembaga-lembaga desa yang ada. Nih, dengan adanya desa anti korupsi, maka pemerintah daerah lebih tertib dalam administrasi dan tata kelola. Kemudian pelayanan Pemda juga lebih transparan dan bebas korupsi. Kemudian masyarakat lebih paham terkait jenis tindak pidana korupsi, dan masyarakat lebih mudah menyampaikan pendapat dan peningkatan saluran pemda dan desa. Itu yang bisa kami sampaikan pada ini. Nanti kita monggo diskusi, mungkin bisa berbagi dari pemerintah desa Pasir-Wetan mungkin ada yang kurang jelas, atau mungkin di website kami bisa dilihat ya, di webnya sudagara.desa.id. Di situ ada komponen desa anti korupsi. Monggo dilihat itu apa saja yang komponen desa anti korupsi. Ya memang seperti yang tadi dijelaskan Pak Kades, memang benar di awal ya, apalagi buat kami aparatur desa, yang penting niat dulu, niat bahwa kita mewujudkan desa anti korupsi, pelayanan kita juga kita tingkatkan, insya Allah dengan bismillah mungkin kita bisa. Memang tidak bisa begitu ini langsung ya, tapi memang bertahan. Ibaratnya kalau sudah terbiasa maka akan terbiasa. Mungkin demikian yang dapat kami paparkan. Selanjutnya waktu itu kan ada 2 tahun ya, jadi kita sosialisasi dulu ke masyarakat bahwa pemberian itu ya termasuk gratifikasi. Kita perangkat kan sudah dapat gaji, dapat apa, jadi nggak usah bapak ibu masyarakat itu memberi. Kalau misalnya sosialisasi itu intens gitu ya, dari PKK, dari tokoh masyarakat, saya kira nanti perilaku masyarakat itu kan akan berkurang ya. Perilaku ucapan terima kasih dengan memberi itu pasti berbeda, dan bapak kepala desa Sudagaran untuk menerima. Ini kami dari masyarakat produk unggulan. Produk unggulan kami membuat semuanya. Jadi misalnya dari desa Sudagaran ya? Sangat bisa, sangat bisa terkali setiap ini untuk semua ada. Mohon maaf, ini belum bisa memberikan balik. Ini juga produksi dari jahe, sirup jahe, bibi jahe, sirup untuk sirup. Gratifikasi ya. Ini untuk semua. Matur nuwun pada pemerintah desa Pasir-Wetan ya, kami terima cendera mantra ini sebagai tanda tali asih lah ya, silaturahmi ini. Matur nuwun ya. Terima kasih juga atas kedatangan tim dari pemerintah desa Pasir-Wetan ya. Kami juga mohon maaf apabila penerimaan kami masih banyak dan kekurangannya kami mohon maaf. Akhir kata kita akhiri pertemuan pada pagi dengan siang hari ini dengan lawal alhamdulillah kami beri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat semuanya, demikian tadi kita melakukan kegiatan untuk materi kesejahteraan PPP. Kita melihat ruangan yang ada di Desa Sudagaran, PPP Sudagaran. Ya. Ini adalah ruang pelayanannya di sini untuk Desa Sudagaran. Di sana ada TK. Tetap oleh Desa Sudagaran adalah dari alun-alun Banyumas ke selatan kurang lebih 150 meter, 200 meter. Ya, ini adalah ruang pelayanan dan biasa Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas. Oke, terima kasih semuanya. Kami ikuti konten dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih sekali Pak Kades. Mohon maaf ya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.